Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes sosiokultural ya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, serta semoga dapat menjadi wawasan ilmu bagi kita semua. Kita langsung saja menuju ke soalnya ya, nomor 1. Siska adalah seorang mahasiswi di kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis. Tetapi dia ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu adalah A. Sangat tepat karena bagaimanapun Siska itu pernah gila, sehingga sewaktu-waktu gangguan kejiwaan Siska tersebut bisa kambuh lagi. B. Tidak tepat karena perbuatan panitia seleksi itu melanggar hak asasi manusia. C. Seharusnya diterima saja karena Siska telah dinyatakan sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan kepada Siska. Atau E. Sangat tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan orang lain. Kita lihat jawabannya ya. Untuk A, saya rasa kurang tepat ya, karena Siska itu kan walaupun dia pada saat itu mempunyai gangguan kejiwaan, tetapi dia itu kan sudah dinyatakan sembuh ya. Sudah dinyatakan sembuh oleh siapa namanya? Oleh dokter yang menangani Siska pada saat itu. Berarti kurang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban ya. Berarti yang A salah. Yang B tidak tepat karena perbuatan panitia seleksi itu melanggar HAM. Tidak ada kaitannya ya, tidak ada kaitannya dengan HAM. Karena pada saat ini kan ada faktornya, ada faktor kenapa Siska itu ditolak untuk sekolah di spesialis. Kalau misalnya tidak ada alasan, itu baru bisa melanggar hak asasi manusia. C. Seharusnya diterima saja karena Siska telah dinyatakan sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Ini bisa ya dijadikan jawabannya. Karena memang Siska pada saat itu memang mendapati dirinya itu mengidap gangguan kejiwaan, tetapi kan dia sudah berobat dan dinyatakan sembuh oleh tim dokternya. Jadi bisa ya kalau dia diberi kesempatan, toh juga dia dinyatakan sembuh oleh tim dokternya. Berarti C kita tampung dulu. D. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan kepada Siska. Oke, ini bisa ya. Ini juga bisa antara C dan D. E. Sangat tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan orang lain. Ini juga kurang tepat ya. Berarti antara yang C dan D. Jawaban yaitu antara C dan D. Kalau kita lihat dari struktur kaidah jawabannya, dari kejelasan jawabannya itu lebih condong yang pilihan C ya. Seharusnya diterima saja karena Siska telah dinyatakan sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Oke, lanjut ke nomor 2. Dalam dunia kerja, Anda akan dihadapkan atau dipertemukan dengan orang-orang dengan latar yang berbeda-beda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang bersifat aktif, mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Maka sikap Anda adalah A. Bersifat terbuka dengan atau terhadap kritikan dan masukan tersebut. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri saya. E. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk saya. Atau E. Memahami karakter setiap orang yang akan Anda temui. Kita posisi ini ada di dunia kerja.
dan Anda itu dihadapkan sama orang-orang baru yang belum Anda kenal. Dan orang baru itu, namanya orang banyak, itu kan punya sifat dan watak yang berbeda-beda. Respon Anda terhadap hal seperti itu bagaimana? Apakah A, bersifat terbuka dengan terhadap kritikan dan masukan? Oke, ini bisa ya. Ini bisa dijadikan sebuah jawaban ya. Kita tampung dulu untuk A. B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, ini juga bisa dijadikan sebuah masukan. C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri saya. Oke, ini juga bisa dijadikan sebuah jawaban. D, berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk saya. Oke, ini juga bisa dijadikan sebuah jawaban. Atau E, memahami karakter setiap orang yang akan Anda temui. Oke, di antara pilihan 5 ini, kalau memang disuruh untuk memilih, sebenarnya jawaban A, B, C, D, dan E itu betul semua. Tetapi di antara pilihan yang namanya memilih itu kan memilih yang benar, yang paling benar di antara yang benar. Maka kalau jawaban A itu memang benar, tetapi kurang menjerumuskan kepada fokusnya. Ya, bersifat terbuka dengan atau terhadap kritikan dan masukan. Itu kan terlalu umum ya. Terlalu umum, masukan itu seperti apa, terus respon kita itu bagaimana terhadap kritikan atau masukan tersebut. Terus yang B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Kalau ini bisa ya, bisa dijadikan pilihan. Ya. Terus yang C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri saya. Oke, ini juga bersifat umum. Yang jawaban D juga bersifat umum, masih umum juga. Yang E juga sangat umum ini ya daripada jawaban A, B, C, dan D. Kalau yang lebih khusus atau yang jawaban paling benar di antara yang benar ini, yaitu adalah pilihan yang B. Ya, jadi jawaban nomor 2 ini yaitu adalah yang B. Lanjut nomor 3. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah satu pimpinan mengeluarkan pendapatnya pada saat tersebut. Namun Anda tidak setuju dengan usulan atau pendapat salah satu dari pimpinan tersebut. Maka sikap Anda adalah A, langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun dia seorang pimpinan. B, menutup mulut dan tidak mau membantah dengan pendapat salah satu pimpinan tersebut. C, mengiyakan atau menyetujui saja dengan pendapat atau usulan salah satu pimpinan tersebut. D, meninggalkan ruang rapat karena di dalam hati Anda sedang geram terhadap pendapat salah satu pimpinan tersebut. Atau E, biasa saja karena hal-hal tersebut sudah sering terjadi pada rapat. Oke, kita langsung jawab ya. Yang A, langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun dia seorang pimpinan. Oke, ini bisa ya dijadikan jawaban karena yang namanya suasana rapat itu semua sama. Semua sama. Jadi semua punya kedudukan yang sama, kita diskusi sama-sama. Di situ kita bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk mencari solusi atau mencari pilihan yang terbaik. Jadi yang A bisa ya dijadikan jawaban. Kita tampung dulu. Terus B, menutup mulut dan tidak mau membantah. Oh, ini kesannya hanya menurut saja ya. Ini juga kurang tepat ini dijadikan sebuah jawaban. C, mengiyakan atau menyetujui saja. Ini hampir sama dengan jawaban B, berarti yang kurang tepat untuk dijadikan sebuah pilihan jawaban. D, meninggalkan ruang rapat. Ini juga kurang tepat ya. Kalau ada yang tidak setuju, jangan langsung pergi. Itu sama saja seperti kurang menghargai perbedaan pendapat. E, biasa saja karena hal-hal tersebut sudah sering terjadi pada rapat. Oke. Yang E ini benar, tetapi juga kurang tepat. Benar, tapi kurang tepat. Kurang tepatnya yaitu adalah karena dia di situ hanya bersifat kurang peduli. Karena walaupun dia merasa biasa saja, tetapi dia itu merasa kurang peduli terhadap
jawaban-jawaban dari orang-orang yang melakukan rapat. Padahal rapat itu kan harus bertukar pikiran atau berbeda pendapat itu lumrah. Jadi kalau bersifat seperti ini kesannya itu kurang acuh gitu sama keadaan pada rapat saat itu. Berarti jawaban yang tepat yaitu adalah jawaban yang A. Lanjut nomor 4. Suatu hari Anda pergi berlibur ke kampung. Sahabat Anda yang berlatar belakang kepercayaan, keyakinan, dan budaya dengan diri Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya tersebut. Ia memesan sebuah makanan yang notabene makanan tersebut dilarang oleh kepercayaan dan keyakinan diri Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut makan makanan tersebut sebagai wujud toleransi antar keyakinan dan kepercayaan. B. Tidak memakan makanan tersebut kemudian mengajak sahabat Anda berbincang-bincang tentang keistimewaan terhadap makanan tersebut. C. Tidak memakan makanan tersebut kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya dengan tujuan supaya lebih memahami kebiasaan-kebiasaan dalam adat sahabat Anda tersebut. D. Tidak memakan makanan tersebut serta tidak berkomentar sedikit pun supaya sahabat Anda tidak tersinggung. Atau E. Ikut memakan sedikit makanan tersebut sebagai wujud menghargai karena hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar terjadi. Oke, kita langsung jawab saja ya. Kita menuju ke pilihan A. Ikut makanan-makanan tersebut sebagai wujud toleransi antar keyakinan dan kepercayaan. Itu kurang tepat ya untuk dijadikan sebuah jawaban karena bagaimanapun sebuah keyakinan antara kita dengan yang lain, antara diri kita dengan yang lain, kalaupun itu ada perbedaan tentang sebuah keyakinan, kita harus menghargai prinsip-prinsip yang tertera pada sebuah keyakinan yang kita anut. Kalaupun si A menganut keyakinan A, si B menganut keyakinan B, kita juga wajib menghargai, tetapi kita juga tidak harus mengikuti keyakinan masing-masing. Oke, berarti jawaban A kurang tepat ya. Kita menuju jawaban B. Tidak memakan makanan tersebut kemudian mengajak sahabat Anda berbincang-bincang tentang keistimewaan terhadap makanan tersebut. Oke, ini jawaban yang benar tetapi juga kurang tepat karena apa alasannya? Karena walaupun dia tidak memakan makanan itu, tetapi dia mengajak sahabatnya berbincang tentang keistimewaan terhadap makanan itu kan juga termasuk kurang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban dalam sebuah pertanyaan. Berarti yang B juga kurang tepat. Yang C, tidak memakan makanan tersebut kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya dengan tujuan supaya lebih memahami kebiasaan-kebiasaan dalam adat sahabat tersebut. Dalam adat sahabat Anda tersebut maksudnya. Oke, ini bisa ya dijadikan sebuah jawaban karena merupakan hal yang lumrah atau masuk akal. Kalau kita disuguhi makanan yang memang dilarang dalam keyakinan kita daripada kita memakan makanan yang dilarang, mending kita membahas hal lain yang lebih bermanfaat. Itu sangat perbuatan yang sangat masuk akal gitu ya. Berarti C bisa ya, bisa dijadikan jawaban, berarti bisa ditampung. D. Tidak memakan makanan tersebut serta tidak berkomentar sedikit pun. Oke, ini juga salah, ini kurang tepat ini dijadikan sebuah jawaban. Atau E, ikut memakan makanan tersebut walaupun sedikit. Oke, ini juga kurang tepat ya. Berarti yang lebih tepat jawabannya untuk nomor 4 itu adalah yang C. Kita menuju ke nomor 5. Dalam merayakan hari ulang tahun dari anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan diri Anda, rekan kerja Anda mengundang diri Anda dan meminta diri Anda untuk datang pada pesta ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan atau dilaksanakan pada besok malam yang bertempat di sebuah restoran yang letaknya tidak sebegitu jauh dari kontrakan Anda. Anda juga menyadari bahwa yang namanya pesta ulang tahun pasti akan berlangsung sangat lama acaranya.
Sedangkan diri Anda sendiri kurang begitu menyukai dengan yang namanya anak-anak. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menelepon dan memohon maaf karena diri Anda tidak bisa hadir mengikuti acara pesta ulang tahun tersebut. B. Menghadiri sebentar acara pesta ulang tahun tersebut, kemudian memberikan sebuah kado dan langsung pulang. C. Menghadiri acara pesta ulang tahun tersebut dengan ekspresi yang kurang enak dilihat. D. Menghadiri acara pesta ulang tahun tersebut dan memberinya sebuah kado lalu mengikuti acara tersebut dengan hikmat sampai selesai acara tersebut. Atau E. Tidak menghadiri acara pesta ulang tahun tersebut tanpa konfirmasi apapun pada rekan kerja Anda. Karena jika seandainya Anda datang, Anda akan merasa terganggu dengan keberadaan anak-anak tersebut. Oke. Jawaban A, menelepon dan memohon maaf, ini memang baik ya. Ini memang baik. Karena kita menyatakan tidak bisa hadiran kita dalam pesta ulang tahun yang diadakan oleh sahabat kita. Tetapi kalau untuk dijadikan sebuah jawaban itu rasanya kurang tepat. Rasanya kurang tepat karena apa? Karena sahabat Anda menginginkan Anda itu hadir dalam acara pesta ulang tahun tersebut. Berarti jawaban A itu kurang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban. B, lanjut ke pilihan B. Menghadiri sebentar saja pesta ulang tahun tersebut, kemudian memberikan sebuah kado dan langsung pulang. Itu juga walaupun kita menghadiri pesta ulang tahun tersebut, tetapi kita tidak mengikutinya sampai selesai, itu juga seperti hal yang kurang menghargai pada yang punya acara tersebut. Berarti kurang tepat ya. C. Menghadiri acara pesta ulang tahun tersebut dengan ekspresi yang kurang enak dilihat. Oke, ini jelas salah ini, jadikan pilihan. D. Menghadiri acara pesta ulang tahun tersebut dan memberinya sebuah kado, lalu mengikuti acara tersebut dengan hikmat. Oke, ini bisa dijadikan sebuah jawaban ya. Berarti D ini kita tampung dulu. E, tidak menghadiri acara pesta ulang tahun tersebut tanpa konfirmasi. Oke, ini juga salah atau kurang tepat dijadikan sebuah jawaban. Berarti nomor 5 jawabannya yaitu adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 6. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, dan fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung tentang SARA. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. Atau E. Opini yang mengandung unsur humoris. Oke. Kita langsung menuju ke jawaban A. Kita kaji dulu jawaban A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. Oke, ini benar ya. Ini bisa dijadikan sebuah jawaban ya. Kita tampung dulu. Kalau B, berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. Oke, ini juga bisa dijadikan sebuah jawaban atau dianggap benar. Kita juga harus tampung jawaban ini karena sesuai dengan pertanyaannya. C, berbagai hal yang menyinggung tentang SARA. Oke, ini juga bisa ya. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. Ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat karena yang ditanyakan itu adalah sebuah hal umum, bukan secara khusus. Berarti ini yang jawaban D itu termasuk kurang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban. E, opini yang mengandung unsur humoris. Ini juga kurang tepat bila dijadikan sebuah jawaban ya. Karena tidak ada kenyambungan antara pertanyaan dengan jawaban. Berarti antara A, B, dan C. Oke, kita kaji yang A, B, dan C. Pertanyaan ini itu menyinggung tentang suatu negara atau bangsa terhadap negara dan rakyatnya. Berarti kalau unsur kenegaraan itu lebih condong hal yang tidak usah disampaikan atau opini yang tidak usah disampaikan kepada
orang-orang itu adalah tentang SARA. Ya, tentang SARA, karena SARA itu mencakup hal umum dan khusus. Mencakup semuanya yang berada pada kenegaraan tersebut. SARA. Oke, berarti jawaban yang tepat yaitu adalah jawaban yang C. Lanjut ke nomor 7. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA atau Participatory Rural Appraisal. Partisipasi ini tersebut menganut dalam sebuah hal: A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan yang tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun didapat dari hasil yang diperoleh dari proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan yang menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Atau E. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Kita lihat ya, rencana penyuluhan di tingkat pedesaan. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan itu kan dalam struktur kenegaraan itu kan paling bawah sendiri, ya. Antara desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lain-lain, desa itu paling rendah sendiri derajatnya. Berarti kalau desa itu termasuk penyuluhan yang paling dasar, paling bawah, paling rendah derajatnya, berarti pembangunan dari desa itu merupakan pembangunan yang merupakan tahap awal dalam sebuah proses. Berarti bila diartikan dari segi arti dari PRA, itu lebih condong jawaban yang mana? Yang A. Kenapa yang A? Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Karena apa? Tujuan pembangunan di desa itu mengharapkan partisipasi masyarakat setempat karena untuk melakukan hal yang disebut dengan gotong royong atau kerja bakti atau saling peduli. Itu kan merupakan khas yang berada di negara kita Indonesia ini. Berarti untuk yang nomor 7 itu lebih condong jawabannya untuk yang dapat dijadikan sebuah jawaban yaitu adalah pilihan yang A. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke nomor 8. Penerapan PRA, kita masih membahas tentang PRA ini. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. B. Meningkatnya kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok. Atau E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah perbedaan. Nah, ini penerapan PRA, ini lebih spesifik daripada pertanyaan yang nomor 7. Berarti jawabannya yang tepat itu yang mana? Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. Tidak ya, ini kurang tepat karena dalam sebuah pembangunan masyarakat tidak peduli antara masalah spesifik apa atau yang bagaimana, tentang hubungan yang apa atau hubungan yang bagaimana. Karena masyarakat itu hanya ingin desanya itu dibangun dengan baik. Berarti jawaban A untuk pilihan jawaban A itu kurang tepat ya. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. Itu juga kurang tepat ya. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Nah, ini baru yang tepat ya. Karena apa? Karena masyarakat di desa itu sebelum mendapatkan hal-hal yang lain tentang hal yang dirincikan, masyarakat itu harus diberi informasi yang lebih rinci dulu tentang kelayakan rencana-rencana kegiatan. Supaya apa? Supaya masyarakat tersebut bisa menyetujui atau tidak menyetujui rencana kelayakan kegiatan tersebut. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti tentang itu? Berarti nomor 8 itu
Nomor 8 itu kalau dijadikan sebuah jawaban itu yang paling tepat yaitu adalah yang C. Oke. Lanjut ke nomor 9 ya. Koperasi unit desa atau yang biasa kita sebut dengan KUD menyalurkan sarana produksi pertanian saprotan dari kredit usaha tani atau KUT maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK. B. Petugas penyuluhan lapangan atau PPL. C. Kepala dinas. D. Dinas pertanian. Atau E. BRI. Oh, ini ada BRI ini. Kalau BRI ini jelas salah ini ya. Jelas kurang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban. Berarti E, untuk jawaban E kita hilangkan dulu. Kita menuju ke jawaban A, tempat pelayanan koperasi. Oke. Karena sarana produksi ini itu disalurkan dari KUD atau koperasi unit desa dari kredit usaha tani antara koperasi dengan kredit, itu kan yang lebih tepat itu memang tempat pelayanan koperasi. Ya, sangat jelas sekali ya pertanyaan untuk nomor 9 ini, untuk jawabannya sangat jelas sekali ya. Berarti tidak usah saya jelaskan secara terperinci karena nomor 9 ini jawabannya sudah tepat sekali, yaitu adalah sudah jelas sekali ya, sudah jelas, yaitu jawabannya yang paling tepat yaitu adalah jawaban yang A, yaitu tempat pelayanan koperasi atau yang biasa disebut dengan TPK. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Rencana strategi penyuluhan pertanian yang berlaku di seluruh provinsi berisi tentang A. Rencana program penyuluhan yang mencakup seluruh instansi BPP. B. Rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahunan yang mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama, dan pembiayaan. C. Rencana program 5 tahunan yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan BPP. D. Program tahunan yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan di kabupaten kota. Atau E. Pembiayaan merupakan isi renstra penyuluhan pertanian bagi seluruh provinsi. Nah, untuk nomor 10 ini memang soal yang hot ini ya. Bisa dikatakan soal yang sangat hot. Rencana strategi penyuluhan pertanian yang berlaku di seluruh provinsi. Kita jelas ya, ini provinsi. Kalau kita membahas tentang strategi penyuluhan pertanian dalam lingkup provinsi, itu kan merupakan masalah yang sangat kompleksitas ya. Kompleksitas perlu dirinci secara serius, memang secara serius dan benar-benar secara rinci. Untuk pilihan yang A, rencana program penyuluhan yang mencakup seluruh instansi BPP. Ini benar. Tetapi ini kurang tepat untuk dijadikan jawaban karena ini merupakan hal yang sangat umum. Hal yang sangat umum sekali. Ya, hal yang sangat umum berarti kalau saya rasa ini kurang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban. Berarti saya anggap yang A ini kurang tepat ya untuk dijadikan jawaban. B. Rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahunan yang mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama, dan pembiayaan. Ini tepat. Ini tepat dan bisa dijadikan sebuah jawaban ya. Karena kompleksitasnya sangat dijelaskan pada pilihan yang B ini. Kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu untuk jawaban yang B. Yang C, rencana program 5 tahunan yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan BPP. Ini juga benar, tetapi kurang tepat. Hampir sama dengan jawaban A, ini jawaban yang bersifat umum, sangat umum. Yang dibutuhkan untuk nomor 10 ini adalah jawaban yang secara khusus. Ya.
Berarti C kurang tepat ya. Yang D, program tahunan yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan di kabupaten kota. Oke, ini juga bersifat sangat umum ya, bersifat umum karena tidak dirincikan, hanya dirincikan tempatnya. Tempatnya pun tidak diketahui kabupaten mana, kota mana, atau kabupaten di seluruh provinsi mana. Oke, itu juga tidak diketahui. Berarti D itu juga kurang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban. E, pembiayaan merupakan isi renstra penyuluhan pertanian bagi seluruh provinsi. Ini memang khusus, tetapi ini hanya membahas tentang satu masalah saja. Kita tahu bahwa rencana strategi penyuluhan pertanian yang dilakukan atau yang berlaku di seluruh provinsi itu harus mempunyai tingkat kompleksitas yang sangat rinci. Berarti jawaban E kurang tepat juga ya. Berarti yang tepat untuk jawaban nomor 10 ini yaitu pilihan yang B. Oke, bisa dimengerti ya tentang penjelasan saya. Oke, ini pertanyaan untuk nomor 11. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Saya bacakan pertanyaannya. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C, mengajukan proposal kegiatan sekolah, D, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, E, meminta iuran sumbangan kepada wali kelas. Oke. Untuk nomor 11 ini saya rasa pertanyaan ini mudah ya untuk dijawab. Berarti teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan ini dan jangan lupa jawablah di kolom komentar dari channel Guru Daring. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini ya. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.